Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari tentang matriks, transformasi dari matriks, dan sekarang kita akan membahas tentang perubahan ortogonal untuk sebuah basis matriks. Dan kita lihat bahwa kita memiliki matriks C yang memiliki orde n kali K, di mana memiliki matriks kolomnya C1, C2 sampai CK. Lalu, misalnya di sini kita ingin mengetahui matriks transpose, C transpose dikalikan dengan C untuk mendapatkan nilai identitas dari K. Di sini kita lihat bahwa kita kalikan C transpose yang berorde K kali N, lalu kita kalikan C yang berorde N kali K, dan di sini kita akan mendapatkan nilai identitas dari K. Nah, lalu apa yang terjadi jikalau K sama dengan N? Nah, kita lihat bahwa ini akan menjadi matriks yang kotak, atau ya matriks kotak, matriks persegi maksudnya. Sehingga kita tahu bahwa misalnya ini merupakan bentuk dari ortonormal yang tadi kita telah tuliskan, dan kita tahu bahwa kita memiliki kolom yang bebas linear, sehingga kita dapat menuliskannya sebagai kolom yang independen linear, di mana C dapat diinverskan. Dan itu artinya bahwa kita memiliki n yang berasal dari kolom tersebut atau kolom vektor yang ini, sehingga himpunan dari vektor basis tersebut akan berdasarkan pada Rn. Kita tuliskan di sini sebagai C1, C2 sampai Cn, dan kita dapatkan ini merupakan basis untuk Rn. Nah, kita lihat sisi yang lainnya, misalnya ini merupakan C yang dapat diinverskan. Nah, lalu apakah artinya itu? Nah, C inverse dikalikan dengan C akan sama dengan identitas matriks yang berorde n, dan kita dapat menghilangkan n yang misalnya di sini, sehingga kita memiliki dua statement yang hampir terlihat sama. Jikalau kolom transport dikalikan dengan C menjadi identitas dari n, kita tahu bahwa semenjak itu menjadi matriks yang kotak atau persegi, maka akan mendapatkan kolom yang bebas linear. Dan kita di sini dilihat di situasi yang memiliki n kali n matriks, di mana kolom merupakan bentuk kolom merupakan himpunan ortonormal, lalu C inverse haruslah sama dengan C transpose. Nah, artinya bahwa jika kita lihat di sini bahwa dikalikan dengan C, kita akan mendapatkan C inverse yang sama dengan C transpose. Dan kita lihat di sini, jika kita dapat mengasumsikan himpunan ortonormal yang maksud saya di mana kita tahu bahwa n sama dengan 3, kita dapatkan bahwa transpose dari 10, matriks 10 kali 10 kita dapatkan seperti ini, dan kita dapat menemukan masalah yang lebih sederhana dari sini. Nah, sehingga jikalau kita memiliki vektor V1, V2, V3, dan kita dapat lihat bahwa kita dapat mengopi ini V1, V2, V3, kita copy lalu kita paste di sini, kita akan memiliki vektor di sini, dan kita akan melihat bahwa kita memiliki himpunan ortonormal yang memiliki basis R3, dan lalu kita dapat melihat ini sebagai matriks yang baru, dan kita lihat bahwa ini merupakan transformasi linear di R3, sehingga kita dapat memiliki bentuk dari V1 dan V2 yang akan kita tuliskan
di sini, di mana tuliskan V1 dan V2 merupakan ortogonal, sehingga kita dapatkan di sini V1, V2. Kita tuliskan V1, V2 akan merupakan span dari beberapa bidang, sehingga kita dapatkan atau kita gambarkan bidang tersebut seperti ini. Sehingga V2 akan sama dengan sebuah bidang di R3, sehingga dalam bidang tersebut kita dapat melihat arah dari vektor tersebut. Kita lihat bahwa terdapat vektor 0 di situ. Kita akan melihat bahwa ini merupakan bidang. Ini bidang yang memiliki subruang V di R3 dan span dari V1 dan V2. Nah, sekarang V3 misalnya merupakan tegak lurus, sehingga kita dapat gambarkan V3 di sini seperti ini. Dan kita dapat lihat bahwa ini ortogonal yang memiliki kombinasi linear di daerah tersebut. Sehingga jika kita melihat bidang dari V merupakan garis dari span V3, jika kita mengimajinasikannya dalam cara tersebut, kita dapat menggambarkan V3 di sini. V3 merupakan anggota dari komplement ortogonal yang merupakan span dari V3 tadi. Nah, sekarang kita berbicara tentang transformasi linear. Ketika saya ingin memiliki transformasi linear, kita harus ingat bahwa ini merupakan refleksi dari beberapa vektor di dalam bidang tersebut. Sehingga jika kita gambarkan beberapa contoh indikatifnya, kita dapatkan misalnya sebuah vektor seperti ini. Kita sebut saja itu sebagai vektor X yang merupakan terdapat di bidangnya. Dan saya ingin mentransformasikan X tersebut sehingga kita dapat melihat misalnya menjadi seperti ini. Lalu vektor X dapat terlihat seperti ini, dan ini merupakan transformasi dari X yang ingin digeneratkan. Dan jikalau saya memiliki sebuah vektor seperti ini, nah lalu transformasi ini menjadi pencintraan yang refleksi, dan kita lihat bahwa untuk mengerti tentang transformasi dari V1, misalnya di sini kita tuliskan V1 di dalam bidang dan itu tidak akan berubah, sehingga transformasi dari V1 akan menjadi V1, dan kita lihat bahwa transformasi dari V2 juga akan menjadi V2. Lalu bagaimana dengan V3? Transformasi dari V3 memiliki arah tegak lurus dengan bidang, sehingga jika kita ingin melihat, kita kalikan dengan negatif dari V3, kita akan mendapatkan negatif V3, dan kita tidak tahu bahwa V3 itu tersebut akankah berpengaruh pada bidang atau tidak. Nah, sehingga di sini akan sama dengan negatif V3. Dan kita lihat jikalau kita lihat transformasi yang kita bentuk di sini, bahwa kita memiliki transformasi untuk vektor basis standar di R3, kita akan mendapatkan hasil yang complicated. Kita lihat bahwa ini merupakan visualisasi yang agak sulit ya untuk melihat transformasi dari X dan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki X, yakni basis standar, dan di basis standar kita mengalihkannya dengan beberapa matriks X. Maksud saya matriks A, dan kita mendapatkan transformasi dari X. Dan sekarang kita lihat bahwa ini merupakan hal yang sangat sulit untuk ditemukan, bahwa jika kita memiliki vektor yang memiliki standar basis, sehingga yang ingin dilakukan adalah mengkonstruksi beberapa basis, dan ketika merepresentasikan X dalam basis yang baru, jika saya mengalihkan X dikalikan dengan inverse dari perubahan matriks basisnya, sehingga akan mendapatkan X di basis koordinat yang baru, dan mungkin itu akan lebih mudah untuk menemukan D di basis baru ini, dan kita akan mendapatkan representasi dari B yang merupakan transformasi dari X. Dan jikalau kita mengalihkannya dengan C, kita akan mendapatkan keluaran D, dan transformasi X ini akan menjadi kita tuliskan transformasi dari X akan menjadi A dikalikan dengan X. Kita lihat hal tersebut bahwa transformasi linear
dapat menjadi representasi dari sebuah matriks di mana untuk menemukan nilai A pun sangat sulit, sehingga kita dapat berbicara bahwa transformasi dari X akan sama dengan, kita tuliskan di sini, sama dengan jikalau kita mengambil X, pertama kita kalikan dengan C inverse, lalu kita kalikan dengan D untuk mendapatkan T transformasi dari X di dalam koordinat B, dan kita kalikan dengan C untuk mendapatkan basis standar untuk transformasinya. Nah, sehingga kita telah menemukan hal ini sebelumnya, sehingga jika kita melihat sebuah basis D, kita dapat mengalikannya dengan cara tersebut dan mendapatkan matriks dengan inverse-nya, dan kita dapatkan nilai A. Namun, hal ini tentunya akan sama dengan hal yang seharusnya dilakukan. Nah, jika kita lihat bahwa ini merupakan basis yang ortonormal, dan jika B merupakan basis yang ortonormal, kita memiliki tiga vektor. Dan C akan dapat diinverskan, sehingga kita tahu bahwa ini merupakan transformasi dari C transpose C sama dengan identitas matriks. Ya, kita tahu bahwa C adalah dapat diinverskan, dan kita tahu bahwa esensialnya C adalah matriks berorder 3x3. Nah, kita lihat bahwa C transpose akan sama dengan C inverse di sini. Ini merupakan pertanyaan yang tadi kita bahas. Dan jikalau C merupakan N matriks dan kita memiliki matriks 3x3 dengan R3, maka akan sangat mudah untuk A di mana akan sama dengan C dikalikan dengan D dikalikan dengan C transpose. Nah, kita lihat bahwa ini merupakan hal yang dilakukan untuk mencoba menginverskan tiap basis, sehingga di sini kita lihat bahwa ketika kita memiliki transformasi di sini, sehingga kita tuliskan ini ke bawah, kita akan mendapatkan basis yang kita miliki, yakni V1, V2, V3. Dan ini sejauh ini semoga Anda semua mengerti tentang yang tadi kita jelaskan. Dan kita misalnya di sini memiliki V1 yang sama dengan 1 dikali V1 ditambah 0 kali V2 ditambah 0 kali V3, sehingga V1 di basis baru yang saya miliki adalah, di mana V1 merupakan basis vektor dari koordinat B, akan sama dengan 1, 0, 0. Nah, bagaimana dengan V2? V2 akan sama dengan seperti ini, di mana V2 merupakan basis yang baru yang merupakan 0 dikalikan dengan V1. Nah, jangan lupa bahwa nomor ini merupakan koefisien dari basis vektor, dan ini akan menuju 0. Lalu dikalikan dengan V1 ditambah 1 dikalikan dengan V2 plus 0 dikalikan dengan 3, dan akhirnya kita mendapatkan V3 di basis yang baru yang merupakan 0 dikali V1 ditambah 0 dikalikan dengan V2, dan ini hampir mendapatkan nilai yang mudah, sehingga perubahan basis matriks basis yang kita miliki di sini kita dapat lihat akan menjadi hal tersebut menjadi sebuah kolom, dan kita lihat inverse tersebut merupakan transpose dari C. Nah, sekarang lihat bagaimana kita untuk mendapatkan D. Nah, kita dapat lihat bahwa D merupakan memiliki vektor kolom di dalamnya, dan kita lihat bahwa ini merupakan pemetaan dari dimensi 3, dan kita dapat menyebutkannya sebagai matriks 3 dimensi yang merupakan anggota dari R3. Lalu apakah transformasi dari V1 yang merepresentasikan di B, koordinat B, lalu akan sama dengan D dikalikan dengan representasi dari V1. Dan ini akan sama dengan V1 sama dengan V1, V2, dan V3, sehingga ini merupakan representasi dari V1 di koordinat B. Lalu kita kalikan dengan 1, 0, 0, yang merupakan hasilnya adalah D1. Nah, ini merupakan transformasi dari V1 di B.
koordinatnya, sehingga jika kita melihat bahwa kita memiliki nilai yang ditransformasikan, sehingga transformasi V2 di koordinat B di D mendapatkan D1, D2, D3 dan seterusnya, sehingga D1, D2 dan D3 dikalikan dengan hal tersebut akan mendapatkan hasil yang baru. Nah, sehingga kita lihat di sini misalnya kita kalikan dengan 0, 1, 0 sama dengan D2. Nah, lalu transformasi dari V3 kita tuliskan di sini sebagai representasi dari D1, D2, dan D3. Lalu kita dapatkan nilai koordinatnya 0, 0, 1, karena ini akan mendapatkan 0 dikalikan dengan 1, 0 dikalikan dengan 1, dan 1 dikalikan dengan 1. Dan kita lihat bahwa untuk menentukan kolom dari D yang dapat ditemukan dari transformasi B, sehingga D kita dapat tuliskan D menjadi sama dengan kolom pertama yang kita tuliskan di sini, transformasi dari V1 di koordinat B, dan kolom kedua merupakan hal yang terdapat di situ, sehingga kita tuliskan ini di dalam V2 merupakan koordinat yang transformasi yang baru. Nah, kita lihat bahwa untuk mengetahui ini sulit ataupun tidak, kita dapat menuliskan transformasi sebagai V1, V2, dan V3. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan di sini, dimana kita akan menemukan hasil terbaru untuk transformasi tiap matriksnya. Nah, di sini kita gambarkan bahwa nilainya adalah seperti ini, sehingga kita telah menemukannya seperti ini, dan kita akan merepresentasikannya, sehingga koordinat B yang terrepresentasi dari transformasi V1 kita lihat di sini, kita tuliskan akan memiliki koordinat B yang sangat besar. Nah, kita lihat bahwa V1 hanyalah 1, 0, dan 0, sedangkan D sama dengan 1, 0, dan 0 maksudnya. Dan kita lihat untuk kolom kedua, di mana kita memiliki transformasi dari V2 dan representasi dari B akan sama dengan V2 dengan representasi dari B atau koordinat B. Nah, sehingga ini akan sama dengan 0, 1, 0. Tuliskan di sini 0, 1, 0, dan satunya yang lain adalah 1, 0, 0, sehingga ini memiliki hal yang menarik di sini, dimana ketika kita lihat bahwa transformasi dari V3 di minus X akan berdasarkan pada bidang, dan kita lihat di sini bahwa negatif V3 adalah 0 dikali dengan V1, 0 dikali dengan V2, lalu ditambah negatif 1 dikali dengan V3. Nah, sehingga di sini kita lihat di transformasi D yang kita miliki D di sini, lalu kita lihat bahwa untuk melepaskannya kita dapat melihat matriks basis, perubahan matriks basisnya. Dan di sini kita dapat tuliskan seperti ini, kita copy, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kita memiliki hal tersebut. Nah, yang kita dapat lakukan sekarang adalah mengeluarkan perubahan basisnya. Nah, hal ini dapat terjadi jika misalnya di sini kita hapus. Nah, kita membutuhkan definisi ini. Oke. Kita dapatkan seperti ini. Nah, kita dapat mengeluarkan nilai A. A merupakan perubahan dari basis matriks yang kita miliki, sehingga perubahan basis matriksnya dapat kita tuliskan seperti ini, dimana kita memiliki 1/3, misalnya C merupakan 1/3 dikalikan dengan 2 dikali 2, negatif 2, lalu 2
1 negatif 1 dan kita memiliki 1 2 2. Kita tuliskan di sini. Nah, lalu ini merupakan hal yang benar, dan lalu ketika kita berusaha untuk membersihkan materi tersebut maksudnya, dan di sini kita lihat bahwa kita memiliki D yang memiliki 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 dikalikan dengan V2 lalu sampai seterusnya. Dan di sini kita lihat bahwa ketika kita memiliki inverse dari C dengan kolom ortonormal, kita tahu bahwa C merupakan inverse yang sama dengan transpose-nya, sehingga kita dapat tuliskan ini seperti ini, dan ini akan sama dengan transpose dari hal tersebut, sehingga kita dapat tuliskan yang lainnya sepertiga di sini kalikan dengan transpose dari karakter yang dimiliki. Kita memiliki 2 2 1, lalu kita memiliki 2 1 2, dan kita memiliki minimal dari matriks tersebut. Dan kita lihatlah bahwa di sini terdapat C yang inverse yang merupakan C transverse. Dan hal ini terjadi jikalau ketika kita lihat di sini bahwa ini merupakan basis yang ortonormal kita tahu di awal, sehingga kita dapat mendapatkan bahwa D merupakan produk pertama. Kita kalikan C dengan D dan kita kalikan dengan sepertiga di depannya, lalu kita dapatkan hal tersebut. Kita tuliskan di bawah sini, lalu kita memiliki produk yang terdapat di sini, sehingga kita lihat bahwa A merupakan sama dengan 1/9 dikalikan dengan perkalian dari matriks 3 kali 3, sehingga kita dapatkan 2 2 1, kita kalikan dengan 1 0 0, sehingga kita kalikan perkaliannya 2 dikali 1 2, 2 dikali 0 0, 1 dikali 0 0, sehingga kita dapatkan nilainya 2 2 1, dan kita kalikan 2 2 1 dengan 0 1 0, kita dapatkan nilainya 2. Lalu 2 2 1 kita kalikan dengan 0 0 negatif 1, kita lihat hasilnya adalah negatif 1 karena yang lain dikalikan dengan 0. Nah, lalu kita akan lanjut ke baris kedua. Nah, kita kalikan baris kedua di sini dengan negatif 2 1 2, kita kalikan dengan 1 0 0, sehingga hasilnya adalah negatif 2. Lalu kita mendapatkan nilai yang kolom kedua, kita dapatkan 2 1 dan negatif 2 akhirnya. Nah, kita lihat untuk yang ketiga, baris ketiga kita dapat kalikan dengan 1 0 0, hasilnya adalah 1. Kita kalikan yang 1 negatif 2 dikali 0 1 0, hasilnya negatif 2. Lalu kita memiliki 2 negatif 2 juga. Nah, sehingga kita mendapatkan vektor tersebut, lalu kita kalikan dengan 1/9, kita kalikan 2 dikalikan dengan negatif 1, lalu kita memiliki 2 1 2 1 2 2, dan kita dapat mengalihkan keduanya. Kita kalikan karena ini merupakan hal yang mudah. Untuk transformasi dari A, kita dapat kalikan ketika kita memiliki di bidang R3, kita akan mendapatkan ini sebagai 1/9 dikalikan 2 negatif 1 dikali dengan 2 2 1, hasilnya adalah kita tuliskan 2 dikalikan dengan 2 yang merupakan 4 ditambah negatif 1, sehingga 4 ditambah 4 8 dikurangi 1 7. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, kita lanjutkan baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, 2 dikali negatif 2 ditambah 2 merupakan 0, lalu negatif 2 lagi, maksudnya negatif 4, sehingga di sini kita kalikan 2 dikali 1 2, 2 dikali negatif 2 negatif 4, negatif 1 dikali 2, hasilnya adalah negatif 4 juga. Nah, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Kita memiliki 2 dikalikan dengan 2, negatif 2 dikalikan 2, negatif 4, 1 dikali 2, 2, negatif 2 dikali negatif 2, sehingga hasilnya adalah negatif 4, dan kita kalikan lagi
negatif 2 kali negatif 2 4, 1 kali 2 1 1, negatif 2 kali 2 2, sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah hasilnya, sehingga kita dapat di sini mungkin saya agak bingung juga ya hasilnya. Coba saya ingat, negatif 2 kali negatif 2 4, 1 dikali 1 1, 5, lalu dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Maaf ya, mungkin agak bingung juga di sini. Dan kita lihat negatif 2 dikali dengan 1, negatif 2, lalu negatif 2 dikali dengan 1, negatif 2 dikurangi dengan negatif 4, sehingga negatif 8 hasilnya. Dan kita akan mendapatkan baris terakhir, di mana 1 dikali 2, 2 dikurangi 4 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 4. Lalu kita bentuk baris ke kolom keduanya, negatif 2, negatif 4, negatif 4, sehingga negatif 8. Lalu 1 ditambah 4 dikurangi 4, dan hasilnya adalah 1. Nah, jikalau kita telah intinya mungkin ada kesalahan, semoga dicek lagi saja oleh adik-adik, dan kita lihat bahwa transformasi yang kita miliki merupakan refleksi di sepanjang bidang yang memiliki karakteristik tersendiri. Dan kita lihat bahwa dari transformasi yang kita miliki di sini terhadap X akan sama dengan A dikalikan dengan X, di mana A sama dengan matriks yang kita dapatkan di sini. Dan kita dapat lihat bahwa ini merupakan hal yang kita dapatkan untuk vektor standar basis yang kita miliki, dan ini akan menghasilkan basis yang tetap ortonormal. Dan faktanya, jika telah ortonormal, maka kita dapat menentukan inverse dari perubahan basis matriks yang dimiliki. Seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.